Cici. Sesosok melintas melalui danau kuning keruh dengan kecepatan seperti kilat. Api bertahan di sekitar sosok itu. Setiap kali nyala api menyentuh air di sekitarnya, itu akan mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Sungguh layak menjadi mata air musim semi yang tenang. Kekuatan gelap dan dingin yang dikandungnya menakutkan. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju dasar mata air. Ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya pada saat yang bersamaan. Kekuatan gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 mata air musim semi yang tenang sepertinya bisa membekukan Douqi. Xiao Yan masih merasakan anggota tubuhnya mati rasa bahkan dengan api surgawi melindunginya. Douqi yang berputar-putar di sekitar tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lamban. Sepertinya saya perlu meningkatkan kecepatan saya. Ini bukan tempat aku bisa tinggal lama. Menggunakan api surgawi untuk menahan kekuatan gelap dan dingin membuat Douqi Xiao Yan kelelahan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Dou Sheng dan mampu mengendalikan energi alam, kekuatan gelap dan dingin yang mengisi mata air ini tidak terbayangkan. Selain itu, Xiao Yan tidak dapat mengendalikan atau menyerap energi ini. Tubuh Xiao Yan bergerak lebih cepat setelah pikiran ini melintas di hatinya. Kecepatannya melonjak sekali lagi saat jejak air yang dalam tercipta di belakang saat dia berenang. Air hanya mulai melonjak dan mengisi ulang setelah dia lewat, menutupi jejak yang dia buat dalam proses itu. Api surgawi melompat dengan liar saat Xiao Yan berkelana lebih dalam ke 9 mata air musim semi yang tenang. Saat dia berkelana lebih dalam, kekuatan gelap dan dingin tumbuh beberapa kali lipat. Pada akhirnya, Xiao Yan harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengedarkan Douqi-nya dan menyebarkan ki dingin yang telah menyerang tubuhnya. Aku ingin tahu seberapa dalam 9 mata air musim semi yang tenang ini. Jika ini terus berlanjut, saya hanya bisa berbalik dan kembali. Xiao Yan melihat ke dasar danau, yang benar-benar gelap. Dia sedikit merajut alisnya. Dia perlu memastikan dia memiliki cukup Douqi untuk perjalanan pulang. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 mata air musim semi yang tenang ini tampaknya memiliki efek erosi Douqi khusus. Jika dia tidak diisolasi oleh api surgawi, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mencapai tempat ini. His mendesis. Suara samar namun tidak biasa ditransmisikan ke telinga Xiao Yan saat dia merasa terganggu oleh 9 mata air musim semi yang tenang ini. Dia tiba-tiba merasakan air di belakangnya mengompres dengan cepat. Bang! Xiao Yan tiba-tiba melontarkan pukulan ke belakangnya saat aliran air meningkat. Kekuatan menakutkan di tinjunya menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air dan dengan kejam menabrak sosok hitam, meledakkan sosok itu dalam prosesnya. Tidak terduga bahwa ada makhluk hidup di 9 mata air musim semi yang tenang ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik makhluk hidup itu. Itu telah diledakkan menjadi sekelompok darah. Kekuatan gelap dan dingin di danau ini sedemikian rupa sehingga bahkan piton 9 tanah dalam yang tenang tidak dapat bertahan lama, apalagi hidup di dalamnya untuk jangka waktu yang lama. His mendesis. Sebelum Xiao Yan bisa menyelam lagi setelah meledakkan sosok hitam itu, dia tiba-tiba merasakan lebih banyak air mulai berfluktuasi. Kabut hitam dengan cepat memenuhi tepi pandangannya. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat melihat kabut hitam ini. Itu bukanlah kabut hitam yang sebenarnya. Sebaliknya, kabut hitam ini terdiri dari ular hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Suara mendesis dipancarkan dari ular aneh ini. Cici! Ular aneh ini melebarkan mulut ganas mereka saat mereka masih sangat jauh dari Xiao Yan. Banyak anak panah air hitam pekat keluar dari mulut mereka. Air danau terbelah saat anak panah air ini menyentuhnya, menyebabkan kecepatan anak panah air meningkat. Suara mendengung anak panah yang melesat ke depan mengguncang air danau di sekitarnya sampai mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Sungguh energi yang gelap dan dingin. Xiao Yan melirik panah air hitam pekat dan mengerutkan kening. Panah air ini mirip dengan kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air tenang, tetapi mereka memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar.
Tempat yang aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal yang aneh. Xiao Yan tiba-tiba teringat dunia magma di bawah Akademi Jianan saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dunia bawah tanah itu dihuni oleh makhluk misterius yang tidak diketahui siapapun di dunia luar. Selain itu, ada sejumlah makhluk yang sangat menakutkan. Saya tidak boleh terjerat dengan hal-hal aneh ini. Jika tidak, saya akan menghabiskan terlalu banyak douki. Tubuh Xiao Yan bergerak. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia berubah menjadi petir yang merobek danau. Itu dengan cepat bergegas ke dasar 9 mata air musim semi yang tenang, tapi ular hitam aneh itu dengan cepat berbalik saat Xiao Yan melarikan diri. Mereka mengejar dari segala arah. Ci! Xiao Yan dengan cepat melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Meskipun dia berada jauh di bawah air, kecepatannya yang menakutkan masih menciptakan bayangan di sepanjang jalan. Gambar-gambar setelah ini kemudian ditembus oleh banyak anak panah air yang ditembakkan dari belakang. Hal yang merepotkan. Ular aneh ini terus mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulangnya terlepas dari bagaimana dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, ekspresinya menjadi dingin. Dia melirik ke belakang sebelum mengepalkan tangannya. Sekelompok api muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkan apinya kembali sebelum membumbung tinggi. Api berubah menjadi awan api yang menyebar. Hismendesis. Awan api kemudian menyebar menjadi lautan api. Meskipun kekuatan gelap dan dingin tidak dapat dihancurkan, ular-ular aneh itu tetap saja bertabrakan dengan lautan api karena mereka gagal untuk berhenti tepat waktu. Suhu tinggi membakar semua ular aneh yang bertabrakan dengannya dalam sekejap. Hismendesis. Ular-ular aneh itu mulai menampakkan kengerian ketika mereka merasakan api yang menakutkan ini. Setelah sekelompok besar dari mereka meninggal, mereka akhirnya berhenti dan tidak berani maju. Mereka tetap mundur dan terus-menerus menembakkan panah air hitam dari kejauhan untuk perlahan memadamkan lautan api. Sementara ular-ular aneh ini mencoba yang terbaik untuk memadamkan api, Xiao Yan bergerak dan bergegas turun. Akhirnya, dia melepaskan mereka. Mata air musim semi yang tenang ini memang bukan tempat biasa. Ular aneh itu tidak terlalu kuat, tapi panah air gelap dan dinginnya terlalu ganas. Bahkan seorang elit Bansheng akan merasa tidak enak jika diserang oleh satu orang. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melarikan diri dari hal-hal yang merepotkan itu. Matanya menyapu area di bawah, hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul. Dia menguatkan perhatiannya dan meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di tempat bercahaya itu. Apakah ini bagian bawah dari mata air musim semi yang tenang? Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Fragmen batu seukuran kepalan yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Sebuah kilau berkedip dari pecahan batu ini. Cahaya yang dipancarkan adalah alasan mengapa dasar danau tampak relatif cerah. 9 mata air musim semi yang tenang harus meluas jauh di bawah tanah. Jika saya menjelajah jauh ke dalamnya, bahkan saya akan berubah menjadi es. Xiao Yan mengamati daerah itu saat dia melambat. Dia mulai mencari apa yang disebut kristal darah musim semi, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan kristal darah musim semi dimanapun dia memandang. Tidak ada kristal darah musim semi di sini. Mungkinkah mereka semua telah diambil oleh piton 9 tanah dalam yang tenang? Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek setelah pencarian panjangnya sia-sia. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk sampai di tempat ini. Apakah dia harus kembali dengan tangan kosong? Lur, tulung, selamatkan aku. Erangan yang sangat samar tiba-tiba menembus air dan memasuki telinga Xiao Yan tepat saat dia mengerutkan kening. Suara siapa itu? Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Douki meletus dari tubuhnya dengan ledakan. Matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Ada orang lain di bawah sini? Mengapa dia tidak merasakan apa-apa? Namun, suara itu benar-benar menghilang saat Xiao Yan memfokuskan pikirannya dan menunggunya.
Seolah-olah semua yang dia dengar sebelumnya adalah ilusi. Mungkinkah aku salah dengar? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Namun, hatinya mengerti bahwa tidak mungkin salah mendengar hal-hal pada levelnya saat ini. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan mendarat di pasir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya di depannya. Bentrokan. Jejak telapak tangan terbentuk di tanah berpasir setelah Xiao Yan mengulurkan tangan. Rantai logam setinggi 1000 kaki tiba-tiba terekspos ke mata Xiao Yan saat bebatuan berpasir berguling. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah melihat rantai logam yang sangat besar ini muncul. Dia meraih dengan tangannya dan rantai logam itu perlahan ditarik keluar. Setelah itu, tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya bangkit dari tanah. Rantai logam ini terhubung ke tonjolan seperti gunung. Tidak mungkin memindahkannya dengan tarikan. Mata Xiao Yan tidak peduli tentang di mana rantai logam itu terhubung. Matanya menatap ke tengah 4 rantai itu. Ada sekumpulan besar lumpur hitam di sana. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dia mempelajari kumpulan lumpur. Lumpur berserakan dalam prosesnya. Benda di dalamnya terbuka setelah lumpur berserakan. Itu adalah seseorang. Seseorang yang tubuhnya kering dan keriput seperti kerangka. Aura yang sangat kuat yang dimiliki orang ini. Kemungkinan besar Dou Sheng Elite yang kekuatannya telah mencapai bintang ketiga. Mengapa dia dikunci di tempat ini? Xiao Yan bergumam. Sok melintas di matanya saat dia melihat sosok manusia yang seperti kerangka. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku dan aku akan meminta seluruh suku Piton 9 tanah dalam yang tenang untuk menjadi bawahanmu. Sosok manusia yang keriput tiba-tiba membuka kedua matanya saat Xiao Yan menatapnya. Mata itu sedikit gila saat mereka menatap Xiao Yan. Raungan parau terdengar di dasar mata air ini. Itu tampak seperti jeritan hantu, mendinginkan hati seseorang dalam prosesnya. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mempelajari sosok manusia yang keriput. Sosok itu meronta-ronta dalam ikatan rantai logam. Lama kemudian Xiao Yan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa Anda terjebak di sini?" Sosok manusia yang seperti kerangka telah menghabiskan banyak kekuatan selama perjuangan sebelumnya dan mulai terengah-engah. Xiao Yan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin yang dipancarkan dari 4 rantai logam besar itu, melelahkan douki sosok itu. Ini menyebabkan sosok itu tetap dalam kondisi yang sangat lemah, tetapi itu tidak akan melukai hidupnya. Yang bisa dilakukan sosok ini hanyalah hidup di ujung nafas terakhirnya di tengah kelelahan yang abadi ini. Siapapun yang menjebak orang ini benar-benar kejam. Ini bahkan lebih ganas daripada langsung membunuhnya. Kejutan melintas di hati Xiao Yan. Tidak terduga bahwa dia telah menemukan hal misterius di dasar 9 mata air musim semi yang tenang. Saya adalah kepala suku dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, Yao Ming. Sosok manusia yang seperti kerangka itu menahan napas sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Suaranya sangat parau. Itu seperti batu menggaruk kaca, suara yang sangat menusuk telinga. Menyelamatkan saya. Selama Anda menyelamatkan saya akan setuju dengan kondisi apapun yang Anda usulkan. Orang yang menyebut dirinya Yao Ming menatap Xiao Yan dengan mata memohon saat dia memohon dengan keras. Kepala suku dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang? Xiao Yan mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permohonan itu. Dia menjawab dengan suara samar, "Dari apa yang saya tahu, kepala suku dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang harusnya seseorang yang bernama Yao Xiaotian, kan? Jeroan itu, bajingan itu. Dia adalah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di dasar mata air musim semi yang tenang ini. Ah! Bajingan itu. Dia telah membuat saya menderita karena kekuatan yang gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Jika aku beruntung bisa melihat langit lagi, aku, Yao Ming, akan memastikan dia mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian." Mata Yao Ming segera memerah darah setelah nama Yao Xiaotian masuk ke telinganya. Kebencian tak berujung melonjak di matanya.
Raungan gilanya terus bergema di sekitar dasar mata air. Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata setelah mendengar teriakan ini. Orang ini telah disegel di tempat ini selama berabad-abad. Nasib ini memang cukup menyedihkan. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air musim semi yang tenang adalah seperti pisau tajam yang menyerang tubuh seseorang. Rasa sakit yang menusuk adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa, namun orang di depannya ini telah menderita kepahitan ini selama berabad-abad. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mengetahui informasi ini. Bisakah Anda ceritakan tentang hubungan antara Anda dan Yao Xiaotian itu? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya. Saya adalah kakak kandung laki-laki Yao Xiaotian. Yao Ming ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada serak. Saya seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Banyak sesepuh di suku itu menyukai saya. Biasanya tidak mungkin bagi Yao Xiaotian untuk menjadi kepala suku. Dia juga memahami ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia biasanya sangat menghormati saya, tetapi dia diam-diam sedang membuat rencana jahat. Dia pertama kali meracuni saya dan kemudian menyerang saya ketika kekuatan saya menurun. Akhirnya, dia menyegelku di dasar 9 mata air musim semi yang tenang ini. Kenapa dia tidak membunuhmu begitu saja? Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Xiao Yan bertanya. Itu karena dia bahkan tidak berharap kematianku menjadi mudah, haha, adikku ini benar-benar memperlakukanku dengan tidak baik. Yao Ming tidak bisa menahan tawa parau setelah mencapai kalimat terakhir ini. Tawanya dipenuhi dengan kesengsaraan dan amarahnya. Xiao Yan diam. Xiao Ding dan Xiao Li rela mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya, yang adalah saudara, akhirnya sangat membenci satu sama lain. Kamu ingin aku menyelamatkanmu? Anda harus memahami bahwa Yao Xiaotian saat ini adalah kepala klan dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Dia pasti bisa menggerakkan banyak sesepuh. Nasibmu mungkin tidak akan baik begitu kamu muncul. Xiao Yan berkomentar. Saya memiliki 9 tongkat mendalam yang tenang. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Hanya kepala suku sejati yang bisa menahannya. Setelah saya melarikan diri dan menghabisi Yao Xiaotian, saya akan menjadi kepala suku yang baru. Sesepuh lainnya tidak akan berani menyerangku. Yao Ming buru-buru menjelaskan. Seperti apa kekuatanmu? Seberapa kuat Yao Xiaotian itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Saya hanyalah Ban Sheng tingkat menengah ketika saya disegel di sini. Mendidih di mata air musim semi selama berabad-abad mungkin telah menyebabkan saya menderita kepahitan yang tak ada habisnya, tetapi hal itu juga membuat kekuatan saya melonjak. Saya telah mencapai bintang kedua di kelas Dou Sheng. Jika saya diizinkan untuk melihat langit lagi, Dou Qi di dalam tubuh saya akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya, kata Yao Ming. Selain itu, Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Dou Zun sementara saya menjadi Ban Sheng saat itu. Dengan bakatnya, dia mungkin telah mencapai kekuatan Dou Sheng bintang 1 setelah bertahun-tahun, tetapi dia memiliki bantuan yang dipercaya. Ini adalah tetua pertama dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Menurut tebakan saya, tetua ini juga harus memiliki kekuatan bintang Dou Sheng sekarang. Dulu, 2 Dou Sheng bintang 1. Hati Xiao yang terasa sedikit terkejut saat mendengar kekuatan ini. Piton 9 Tanah Dalam yang tenang ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Dimungkinkan untuk menyebutkan 2 elit asli Dou Sheng di suku tersebut. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, total ada 3 Dou Sheng. Kekuatan seperti itu memang layak hadir di salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Yao Ming ini tidak sekuat yang diharapkannya. Ini mungkin karena tubuh fisiknya. Magical Beast pada akhirnya sedikit berbeda dari manusia. Halangan terbesar saya adalah 2 orang ini.
Suku Piton 9 tanah dalam yang tenang akan dikendalikan oleh saya setelah mereka dibasmi. Teman muda, kamu akan menjadi penyelamatku. Aku, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi aku menepati janjiku. Setelah aku mengendalikan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kamu buat. Mata Yao Ming berbinar saat dia melihat Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya, tapi dia tidak segera menjawab. Matanya bersinar. Dia telah memikirkan metode untuk memutuskan aliansi dari 3 pulau naga dan juga berpikir tentang menemukan beberapa pihak luar untuk membantu Xian sejak dia mendengar apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak mendapatkan ide yang bagus, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Bagaimanapun, suku Piton 9 tanah dalam yang tenang bukanlah faksi yang bisa dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam. Suku ini memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin bisa bertarung dengan suku ini jika dia memanggil beberapa ahli dari aliansi, tetapi tidak diragukan lagi akan sedikit sulit jika Xiao Yan mencoba menangani ini sendiri. Xiao Yan juga telah mendengar tentang Yao Xiaotian. Orang ini memang telah menggunakan segala macam skema untuk mencapai tujuannya. Dia juga dingin dan kejam. Dia hanya peduli tentang apa yang bisa dia dapatkan. Mengingat karakternya, dia pasti akan setuju untuk bersekutu dengan 3 pulau naga untuk bertarung melawan pulau naga Timur Xian, tetapi hanya jika dia mendapatkan banyak keuntungan. Saat itu, Xian akan menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, dia tidak akan bisa menangani semuanya. Namun, jika Yao Ming ini benar-benar bisa menguasai suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, itu pasti akan merusak skema dari 3 pulau naga besar. Kehilangan penguatan seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Aku tidak bisa mempercayaimu. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan sesaat sebelum akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dia menatap Yao Ming dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu sedikit tentang Yao Ming ini. Dia tidak dapat memahami karakter Yao Ming. Jika orang ini menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan dan akhirnya menggigitnya, dia akan benar-benar merasakan ketidakadilan yang luar biasa. Mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming melebarkan mulutnya, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak akan bisa membuat Xiao Yan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun, masih ada cara untuk membuatku menyelamatkanmu. Saya bahkan dapat membantu Anda merebut kembali posisi Anda sebagai kepala suku setelah menyelamatkan Anda. Namun, ada syaratnya. Mata Xiao Yan berkedip. Dia menatap tajam ke arah Yao Ming saat dia mengucapkan proposisinya, kamu akan melepaskan jiwamu dan mengizinkanku untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika Anda berbohong kepada saya akan meledakkan segel spiritual. Pada saat itu, Anda pasti akan terluka parah meskipun Anda adalah seorang elit Dou Sheng. Kekuatanmu akan tetap stagnan. Ekspresi Yao Ming berubah sedikit setelah mendengar ide ini. Ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Saya hanya bisa mempercayai Anda jika Anda melakukan ini. Jika Anda menolak, saya hanya akan berbalik dan segera pergi. Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Xiao Yan menjelaskan dengan suara yang dalam. Yao Ming mengatupkan giginya dengan erat. Matanya terus berkedip. Karakternya sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, tetapi amarah dan kebencian di hatinya membengkak saat dia memikirkan kepahitan yang telah dia derita selama ratusan tahun. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan raungan rendah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya tidak bisa lagi menahan kebencian di hati saya. Aku harus merobek bajingan itu menjadi ribuan bagian. Baik. Xiao Yan dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar menyetujui idenya. Yao Ming menghirup udara dalam-dalam. Sebuah flicker melintas di alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu membentuk ular hitam besar di depannya.
Xiao Yan tersenyum setelah melihat Yao Ming berinisiatif memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan sedikit jiwa yang panas dengan cepat terlontar sebelum dengan cepat menyerbu dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular itu bergetar hebat saat jejak spiritual masuk. Ular itu dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah sebuah pemikiran dan jejak spiritual, yang berisi kekuatan api surgawi, akan meledak dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi beberapa bagian. Itu benar, aku datang ke 9 mata air musim semi yang tenang untuk menemukan kristal darah musim semi. Apa kau tahu di mana benda itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. Kristal darah musim semi sangat langka bahkan di 9 mata air musim semi yang tenang. Biasanya, dibutuhkan 1000 tahun sebelum sepotong seukuran telapak tangan terbentuk. Saya telah menelan hal-hal ini selama beberapa ratus tahun ini. Yao Ming ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah keluar. Akhirnya, lampu darah ini berhenti di depan Xiao Yan. Cahaya itu adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian tengah kristal tampaknya memiliki aliran darah yang tak berujung, memberikan penampilan yang sangat aneh. Apakah ini kristal darah musim semi? Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia mempelajari kristal darah dengan keanehannya.